Jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati. Mengejutkan, ternyata bukan lagi Ferdy Sambo, tapi Putri Candrawati adalah otak sebenarnya di balik pembunuhan Brigadir J. Pada saat sidang perdana Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 lalu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak memberikan pernyataan yang mengejutkan. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Putri Candrawati lah yang diduga menjadi otak di balik insiden pembunuhan Brigadir J. Sedangkan Ferdy Sambo hanya mengikuti skenario Putri. Putri ikut merancang pembunuhan itu, menyiapkan uangnya, ada perannya jelas menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya, ujar Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin, sudah tepat jika Putri Candrawati dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sudah tepat dijerat pasal 340 yang harusnya lebih dulu digantung dia Putri Candrawati karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia Putri karena dia hasratnya tidak terpuaskan, ungkap Kamarudin. Menurut Kamarudin, Putri Candrawati melakukan hal demikian karena tidak bisa mendapatkan kepuasan dari Brigadir J. Tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu, hasrat dari Joshua, maka dia provokasi suaminya dengan menuduh Joshua kurang ajar, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Kamarudin Simanjuntak juga dengan tegas mengatakan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati disebut telah sengaja menggoda sang ajudan, Brigadir J, namun gagal total. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Candrawati sudah berhasrat pada Brigadir J, namun niat Putri Candrawati itu disebut tak kesampaian. Adapun Putri Candrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, yang kesal karena upayanya itu disebut tidak berhasil, maka Putri Candrawati disebut memprovokasi sang suami, Ferdy Sambo. Peran Putri Candrawati pertama menggoda Brigadir J, menggoda supaya dia diperkosa tapi enggak kesampaian. Karena Brigadir J pernah mendengar khotbahnya Pendeta Gilbert Lumuindong, dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki kamu berlari, bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, niat Putri Candrawati diperkosa Brigadir J tidak berhasil. Yang kedua fakta perbuatannya Putri Candrawati, dia mengundang lagi ke kamar tidurnya, ini kan tidak lazim, katanya. Selain itu Putri Candrawati juga menyuap sejumlah saksi hingga bahkan hingga lembaga negara. Dia Putri Candrawati menyuap saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR, katanya. Kemudian Putri Candrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, menelepon suaminya, Ferdy Sambo, lalu mengatakan kalau Brigadir J telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar. Kurang ajarkan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta, apa sih kurang ajarnya? Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7. Dia menelepon sehingga suaminya Ferdy Sambo di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan, kata dia. Peran Putri Candrawati selanjutnya, kata Kamarudin Simanjuntak adalah membujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh Brigadir J. Sampai di Jakarta dia ikut rapat di lantai 3. Pertama dia bujuk Bribka RR untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar rupiah.
Tapi Bribka RR tak sanggup, mentalnya enggak kuat membunuh juniornya. Bribka RR satu tingkat di atas Joshua, katanya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi dan nota keberatan dari penasihat hukum Putri Chandrawati, kata JPU Erna Nurmawati di PN Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. JPU juga meminta Majelis Hakim menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 karena tidak memenuhi unsur formil dan material. Selanjutnya, menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kemudian, JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Usai pembacaan tanggapan nota keberatan itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan pembacaan putusan telah dijadwalkan pada sidang Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, dalam sidang yang digelar Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, tim penasihat hukum Putri Chandrawati menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan JPU. Pada pokoknya eksepsi itu memohon agar Majelis Hakim menerima seluruh nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 batal demi hukum. Selanjutnya memohon Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT BPN JKTSL. Memerintahkan JPU untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.